Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana selama setahun, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana, namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah Rofik, ini kunci rumahnya jenengan, nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang sangat senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas ya, walaupun hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendiri hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Yah, kok perasaanku nggak enak ya, rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap Fitri, istri dari Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja, ayo masuk," ucap Pak Rofik. Tak terasa Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu, benar saja di balik pohon ada seorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbah Jainul. "Yah, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum, "Oh, itu tetangga kita, namanya Mbah Jainul. Udah jangan khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah bertemu dengan Mbah Jainul." Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti ada penduso atau salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. "Besok kita mulai menata ruang membersihkan rumah ini ya, karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana," kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya Pak Rofik berangkat ke puskesmas, hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. "Duk, sedang bersih-bersih ya, mampir ke rumah, kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi," ucap Mbah Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Enggih Bah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang lain. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur Fitri. Fitri yang saat itu mendengar langsung beralih dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat peralatan dapurnya sudah bergeletakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh apa yang terjadi, sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri dan masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti adohno molo tekakno selamat," yang artinya ya Tuhan, jauhkan malapetaka, datangkanlah selamat, ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri yang sedang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik suaminya, karena melihat kondisi suaminya yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rofik bukanlah tipe orang yang percaya pada hal gaib. Namun setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki ba'da maghrib dan hampir subuh. Perang, suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut dan langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas pun ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan sudut rumah itu. Aneh mengapa seperti bukan rumahnya saat itu, seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga, ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat.
Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, ia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba-tiba di dapur ia menyalakan lampu lagi. Tetap saja tidak menyala. Lampu senter tiba-tiba kongslet. Tidak disadari Fitri sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala, namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocongan hanya separuh badan dan bagian badan lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau menjadi tanah. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu, namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya, "Pergi!" Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rofik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. "Istighfar sayang, istighfar sudah," ucap Pak Rofik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh pun terjadi lagi. Malam itu tepat hari Kamis, malam Jumat lagi, Pak Rofik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Hanya ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam tiba, Pak Rofik merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dirasakan mungkin penyebabnya hanya pikiran batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas, belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong, tolong ya, jangan manis-manis," ucap Pak Rofik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter, dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berdiri di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebatlah yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas, takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main, karena pintu tidak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu ia memegang senter tanpa dia sadari teh yang dibawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. Sayang, tolong buka pintu, aku kekunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa, dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wadahnya penuh dengan darah. "Cah Ayu, mrene, aku njaluk getihmu titi ae," yang artinya, "Anak cantik, kesini, aku minta darahmu sedikit aja," lirik sosok itu dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. "Suwe aku orang mangan getih, kene Cah Ayu. Getih kentelmu gaya obat luwehku selama iki," yang artinya, "Udah lama aku tidak makan darah. Sini anak cantik, darah kentalmu untuk obat laparku selama ini." Kemudian pintu itu terbuka dan Pak Rofik melihat Fitri sedang ditarik oleh sosok itu ke dalam tanah. Sontak Pak Rofik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. "Kumandang azan," ia ucapkan dan sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Rofik memeluk Fitri. "Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu," ucap Pak Rofik. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. "Biyen omah kuwi dipanggoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo.
Pak Saimun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar. Yang artinya dulu rumah itu ditempati sama keluarga yang garis hidupnya beruntung atau orang kaya. Pak Saimun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar, ucap Mbah Jainul. Saking bejo uripe, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya nggak medit atau pelit dan loman atau suka memberi. Petaka itu mulai ketika dia memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah, dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik, entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsinah memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengannya Warsinah. Anaknya yang sematawayang juga nurun bapaknya jadi anak nakal. Tidak heran jika Warsinah sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari Pak Saimun niatnya cuma bercanda, tidak ada niat serius melukai hati Warsinah saat itu. Pak Saimun itu bilang, "Walah nah seumpama awakmu iki si ayu nggak buluk ngono wis tak rabi karo aku." Yang artinya, walah nah seumpamanya kamu ini cantik dan nggak buluk kayak gitu, kamu pasti sudah aku nikahi. Dengan ucapan seperti itu membuat Warsinah sakit hati kepada Pak Saimun. Cuma omongan biasa jadi malapetaka di hidupnya Pak Saimun. Warsinah datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Saimun dan keluarganya. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya tanah kuburan. Jadi tanah itu dipendam di dapur sama Warsinah tanpa sepengetahuan Pak Saimun dan keluarga. Tanah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Saimun. Dulu Pak Saimun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengarnya beliau tukaran sama istrinya, atau beliau itu sering berantem sama istrinya. Warsinah setelah melakukan hal itu, kemudian dia berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Saimun dan keluarga akhirnya pindah ke kota memulai bisnis di sana dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Saimun, dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah, karena saya khawatir lemah kuburannya dipendem di bawah. Buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu Pak Rofik dan istri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun. Dan cerita pun berakhir.